Shalom NDC Peoples, senang ya bisa ketemu lagi di sesi pendalaman kita hari ini. Kita ada satu bahan renungan yang menarik banget nih. Dari NDC Revive tanggal 20 September 2025. Judulnya Anak Panah di Tangan Pahlawan. Nah, kita mau coba gali lebih dalam nih. Apa sih makna peran anak muda menurut Yoel 2 ayat 28-29 lewat tulisan ini? Tapi sebelum kita lanjut, kita baca dulu ya ayat kuncinya. Dari Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Ayat 28 bunyinya, "Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan." Lalu ayat 29, "Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Oke, ayatnya kuat sekali ya. Nah, renungan ini menangkap satu pesan penting. Tuhan itu punya rencana besar buat generasi muda. Disebut secara spesifik kan tadi soal pencurahan Roh Kudus, terus ada nubuat, ada penglihatan. Penulis renungannya ini mengaitkannya dengan peran penting anak muda di akhir zaman, khususnya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Iya, betul. Dan yang menarik dari interpretasi di sumber ini ya, soal bernubuat dan mendapat penglihatan itu tuh nggak selalu diartikan sebagai pengalaman mistis yang gimana ya, yang heboh gitu. Penulisnya lebih mengarahkan ke gaya hidup doa. Jadi doa yang intim, yang dekat sama Tuhan. Oh, oke. Jadi bukan sekedar pengalaman sesaat gitu ya? Bukan, jadi lewat kedekatan dalam doa itu, Tuhan seolah ngasih tahu rencananya. Dan anak-anak muda ini jadi punya kekuatan untuk berdiri, berdoa syafaat, membela, mendoakan generasi mereka sendiri. Jadi semacam dialog spiritual gitu yang aktif. Saya suka tuh cara menjelaskannya. Jadi lebih terasa dekat ya, lebih membumi. Dimulai dari doa ternyata. Renungan ini juga pakai analogi yang, wah, kebayang banget. Anak muda itu kayak anak panah di tangan pahlawan. Katanya sih ngutip dari Hikmat Salomo. Bisa dijelasin nggak maksud analogi ini menurut sumbernya gimana? Oke, analogi ini kalau kita lihat di teksnya punya dua sisi yang sama-sama penting. Pertama, anak panah itu sendiri. Ini gambaran potensi anak muda yang luar biasa. Mereka itu kayak senjata, punya energi, kekuatan, daya jangkauannya jauh. Nggak bisa dianggap remeh ya berarti? Betul, nggak bisa diremehkan, bisa jadi garda terdepan gitu. Tapi, nah ini sisi keduanya, panah itu ada di tangan pahlawan. Ini penting banget, karena sehebat apapun panahnya, kalau nggak ada pemanah yang ahli, ya nggak akan kena sasaran kan? Iya juga ya. Artinya, potensi besar tadi itu perlu arahan, perlu bimbingan, perlu dibentuk. Nah, ngomongin soal pahlawannya nih, siapa sih yang dimaksud penulis renungan ini sebagai figur pahlawan buat si anak panah ini? Disebutkan beberapa di teks itu. Bisa orang tua, terus pembimbing rohani, atau bahkan ketua korek. Oh, Kore, kelompok sel itu ya biasanya? Iya, semacam itu. Nah, siapapun figur pembimbing ini, tanggung jawabnya itu besar banget. Gak cuma jagain, tapi membentuk karakter, membimbing secara rohani, merawat iman mereka, dan yang paling penting, mengarahkan fokus mereka. Supaya apa? Supaya tetap cinta Tuhan dan cari kehendaknya. Jadi ini peran yang aktif ya, mengarahkan potensi. Oke, jadi ada potensi besar, anak panah, dan ada tanggung jawab besar juga buat mengarahkan pahlawan. Klop ya. Terus, gimana sumber ini menyarankan aplikasi praktisnya? Khususnya buat para pahlawan ini, apa yang bisa dilakukan? Praktis banget caranya. Sumber ini mendorong para pembimbing, para pahlawan tadi, untuk secara sadar ngajarin dan ngelatih anak muda berdoa. Dan doanya nggak cuma buat diri sendiri, tapi buat lingkup yang lebih luas. Teman-temannya, kota tempat tinggal, bahkan bangsa. Wah, luas ya cakupannya. Di peserta aja. Ada satu penekanan yang menurut saya cukup kuat di sumber ini. Dikatakan bahwa pendoa-pendoa muda yang bangkit inilah yang justru sangat ditakuti iblis. Oh ya, menarik gitu. Iya, seolah mau bilang kalau dampak spiritual dari generasi muda yang berdoa itu dahsyat banget. Menarik sekali ya penekanan soal dampak doa anak muda itu. Ini jadi nyambung ke pertanyaan refleksi yang diajukan langsung oleh penulisnya ke kita semua para pendengar. Betul, ada dua pertanyaan penting di sana. Yang pertama, ini buat Anda para pemuda, para anak panah. Pertanyaannya, seberapa siap Anda menyambut dan menerima pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan ini?
Hati Anda terbuka nggak buat dipakai Tuhan? Pertanyaan yang menusuk ya. Ya, terus yang kedua, ini buat Anda para orang tua, pembimbing, pemimpin, para pahlawan. Pertanyaannya, sudahkah Anda secara nyata mempersiapkan generasi muda di sekitar Anda? Bukan cuma dijagain, tapi benar-benar diperlengkapi biar jadi anak panah yang efektif di tangan Tuhan. Ini kan jadi pertanyaan soal kesiapan kita semua, ya kan? Betul, betul. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya nih, pesan utamanya itu kayaknya pengakuan ya, akan peran vital generasi muda dalam rencana Tuhan. Tapi sekaligus juga jadi pengingat buat kita semua, orang tua, gereja, komunitas, bahwa kita punya tanggung jawab kolektif. Jangan sampai potensi besar itu sia-sia. Perlu ada kerjasama yang baik antara si anak panah dan pahlawannya. Nah, ngomongin soal komunitas dan bimbingan nih, buat Anda, NDC Peoples yang mungkin kepikiran, gimana ya caranya terlibat lebih dalam, atau mungkin lagi cari komunitas. Anda bisa banget gabung dengan CORE. Silakan download aja aplikasinya buat info lebih lanjut ya. Oke, sebagai penutup, mungkin ada satu hal lagi yang bisa kita bawa pulang buat direnungkan. Sumber ini kan menekankan kesiapan dua sisi ya. Anak mudanya siap, pembimbingnya juga siap. Tapi gimana kalau ternyata nggak sinkron? Misalnya anak panahnya udah semangat mau melesat, tapi pahlawannya belum siap ngebidik, atau sebaliknya? Kira-kira tantangan apa ya yang perlu kita hadapi bareng-bareng biar potensi ilahi ini benar-benar nyata di zaman kita? Wah, jadi banyak bahan renungan ya hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pendalaman kita. Tuhan Yesus memberkati.